Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Silvianti, NIM 1914070006. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang resum 10 tentang referensi. Selamat menonton. Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang resum 10 referensi. Pengertian referensi. Referensi atau rujukan ini merupakan segala bentuk dari teori atau juga argumentasi yang bisa digunakan untuk menunjang suatu ide atau dapat juga gagasan, teori atau argumentasi supaya bisa mempertegas apa maksud yang ingin kita utarakan atau sampaikan dengan menggunakan tulisan atau juga dapat menggunakan lisan. Dalam menulis suatu karya ilmiah tentunya membutuhkan sebuah referensi untuk memperkuat karya penulisan. Sementara pengertian referensi dalam KBBI online adalah sumber acuan, rujukan atau penunjuk, kemudian dapat dipakai sebagai bahan buku-buku yang dianjurkan oleh dosen kepada mahasiswanya untuk dibaca, buku wajib dan buku tersedia lengkap di perpustakaan, buku perpustakaan yang tidak boleh dibawa keluar, harus dibaca di tempat yang telah disediakan. Fungsi referensi dalam karya ilmiah. Fungsi referensi dapat digolongkan menjadi beberapa fungsi, yaitu yang pertama, digunakan sebagai acuan, yang kedua, digunakan sebagai bahan pertimbangan, yang ketiga, digunakan sebagai bahan pengembangan. Berdasarkan style APA, aturan Harvard APA Style, aturan penulisan sumber kutipan yang pertama, sumber kutipan dapat ditulis dari awal atau akhir kutipan. Yang kedua, penempatan sumber kutipan atau pada awal atau akhir kutipan, tidak boleh menggaburkan bagian yang dikutip. 3. Bagian penulis suatu sumber kutipan hanya ditulis nama belakang. 4. Jika penulis terdiri dari dua orang, kata penghubung penulis pertama dan kedua menggunakan dan, tidak menggunakan simbol dan, serta tidak menggunakan kata penghubung an, walaupun literaturnya berbahasa Inggris. 5. Jika penulis lebih dari dua orang, maka nama belakang penulis pertama yang ditulis sebagai sumber kutipan diikuti et al, kemudian tahun dan halaman sumber kutipan. 6. Jika sumber kutipan merupakan literatur terjemahan atau buku atau artikel, maka yang disebut sebagai sumber adalah nama penulis asli, bukan penerjemah. 7. Pencantuman halaman sumber kutipan setelah tahun bersifat wajib jika isi teks yang dikutip jelas letak halamannya. Berdasarkan Vancouver, gaya ini digunakan dalam penulisan jurnal ilmiah atau publikasi akademik. Umumnya sistem penulisan ini disebut author number system, dikarenakan sistem penulisannya yang merujuk menggunakan angka. Gaya disebut Vancouver lebih populer di bidang kedokteran karena tidak membutuhkan terlalu banyak tempat dikarenakan hanya perlu menuliskan nama dan tahun, sehingga mengurangi jumlah halaman. Berikut langkah-langkah dalam menulis daftar pustaka gaya Vancouver. 1. Menggunakan balet angka. 2. Angka tersebut menjadi rujukan dalam situasi sebuah karya yang dibuat. 3. Nomor rujukan yang ada dalam karya tulis itu harus sama dengan urutan penulisan yang ada dalam daftar pustaka. 4. Tidak perlu mengurutkan tahun publikasi tulisan. 5. Nama tidak perlu diurutkan berdasarkan alfabet. Cara penulisan sesuai dengan jenis rujukan yang digunakan, yaitu yang pertama, sumber dari jurnal, lalu nama pengarang, judul tulisan, nama jurnal, tanggal publikasi, nomor volume dan nomor isu, lokasi dan halaman. Yang kedua, sumber dari buku, lalu nama pengarang, judul buku, edisi buku jika ada, pengarang kedua atau penerjemah jika ada, penulisan publikasi, penerbit, tanggal publikasi, lokasi atau halaman.